Selamat datang di Learning by Tiffany. Belajar asik bersama Miss Tiffany. Klik subscribe. Halo adik-adik. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang luas permukaan dan volume dari bangun ruang. Nah, jadi luas permukaan itu adalah total luas dari semua sisinya bangun ruang. Ya, kalau kita ingat di video yang sebelumnya Miss Tiffany sudah bahas, bangun ruang itu memiliki beberapa sisi. Ya, sisinya itu adalah bangun datar. Ketika semua sisi bangun datar itu luasnya ditotal atau dijumlahkan menjadi satu, dia akan menjadi luas permukaan itu. Oke, sedangkan yang volume itu adalah isi yang ada di dalam bangun ruang. Seperti yang video sebelumnya Miss Tiffany sudah bahas, bangun ruang itu memiliki ruang sehingga dia bisa diisi. Nah, seberapa banyak dia bisa diisi bangun ruangnya itu dinamakan sebagai volume. Untuk luas permukaan sendiri kita biasanya singkat dengan L dan P, LP gitu ya. Untuk volumenya kita singkat dengan V. Seperti ini. Oke, yuk kita simak lebih lanjut bagaimana cara mencari LP dan V dari masing-masing bangun ruang. Mengingat bangun ruang tuh banyak banget ya kan? Ada kubus, ada balok, tabung, kerucut, prisma, limas, bola, kayak gitu. Nah, tentunya cara mencari LP dan V dari masing-masing 7 bangun ruang ini memiliki atau menggunakan rumus, dan mereka semua memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi bisa kebayang ya, rumusnya bakalan banyak. LP dan V dari kubus beda sama LP dan V dari balok. LP dan V dari balok rumusnya beda lagi dari LP dan V dari bola. Jadi ada banyak rumus ya untuk mencari LP dan V dari semua bangun ruang. Nah, jadi sebenarnya apakah perlu dihafalkan semua untuk bisa mengerjakannya? Ya, kita akan mencari tahu jawabannya ya. Ternyata tidak. Kita bisa loh kerjain LP dan V dari semua bangun ruang tanpa kita hafalkan rumusnya. Asalkan kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Oke, tapi kalau misalkan di sekolah mengharuskan adik-adik untuk ujian rumus, ya harus dihafalkan. Tapi kalau tidak harus ada ujian rumus, sebenarnya LP dan V itu bisa dikerjakan loh tanpa rumus. Yuk kita simak di slide yang berikutnya. Jadi, cara mencari luas permukaan atau LP itu dengan menjumlahkan atau menotal semua luas dari sisi-sisi yang ada di bangun ruangnya. Nih, sisi yang luas dari sisi bangun datar yang di depan ini ditambah dengan luas dari sisi yang di belakang ditambah dengan luas sisi yang di kiri ditambah dengan luas sisi yang di kanan, ditambah dengan luas sisi yang di atas, dan ditambah dengan luas sisi yang di bawah. Luasnya ditambahkan semua atau ditotal jadilah luas permukaan. Nah, kalau adik-adik masih ingat ya, atau mungkin bisa adik-adik lihat di video Miss Tiffany yang membahas tentang luas dan keliling dari bangun datar gitu ya. Cara cari luas itu sendiri juga bisa dikerjakan tanpa rumus, asal kita bisa paham cara kerjainnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa adik-adik lihat di video yang membahas tentang luas dan keliling ya. Cuman di sini Miss akan singgung sedikit aja supaya adik-adik bisa ke-refresh lagi, gitu ya. Untuk mencari luas dari bangun datar yang memiliki segi seperti segi 3 dan segi 4, maka kita bisa mengalihkan sisi atau rusuk gitu ya. Kalau dari gambar ini, sisi atau rusuk yang tidur dikalikan dengan sisi atau rusuk yang berdiri tegak lurus. Kalau dari gambar yang di kanan yang sudah dirangkai,
sisi atau rusuk yang tidur dikalikan dengan sisi yang berdiri tegak lurus. Nah, kedua sisi atau rusuk ini harus lurus ya. Tidak boleh miring begini, tidak juga boleh miring begini atau miring begini. Jadi harus sisi atau rusuk yang lurus seperti ini dari bangun datarnya. Ketika mereka berdua dikalikan, jadilah luas. Nih kayak huruf L kan, jadilah luas. Oke, karena pembahasan luas permukaan sudah selesai, kita akan beralih ke volume. Nah, jadi volume adalah luas alas dikali tinggi. Namanya juga alas, berarti luas alas. Itu yang di sini, yang di bawah. Ini alas. Luasnya alas dikalikan dengan tinggi bangun ruang. Tinggi bangun ruang itu jarak antara alas sampai ke tutup. Jadi ini dia tingginya. Entah mau jadiin itu yang tinggi atau ini, ya sama aja ya. Pokoknya dari alas sampai ke tutup, itulah namanya tinggi. Nah, untuk volume sama dengan luas alas kali tinggi ini berlaku bagi semua bangun ruang kecuali satu, yaitu kecuali bola. Jadi, luas alas kali tinggi ini berlaku untuk semua bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk bangun datar yang mempunyai segi. Jadi contohnya gini, kayak ini kan bangun datarnya bentuknya segi 4 ya. Jadi dia bisa nih pakai rumus ini. Tapi kalau bola itu sisinya bukan bentuk segi, jadi dia nggak boleh pakai rumus ini. Nanti kita pakai rumus yang lain gitu ya. Oke, ini berlaku untuk semuanya kecuali bola. Sekarang kita akan simak tentang rumus LP dan V dari kubus nih. Jadi yang seperti tadi sudah Miss jelaskan, luas permukaan itu adalah luas dari sisi yang di depan, kanan, kiri, atas, bawah, belakang itu digabung atau ditotal semua. Sedangkan satu sisi, ini ya sisi yang di depan dulu deh. Itu cara carinya apa tadi? Garis yang tidur lurus, namanya S di sini, dikali dengan garis yang berdiri tegak lurus, namanya S juga. Kenapa namanya kembar? Karena mereka kan sama panjang, makanya namanya sama-sama S. Tapi guys, kemungkinan juga di sekolah kalian menamakannya sebagai R, bukan S. Nih ya, jadi mau itu R atau S ya sama aja. Itu cuman beda namanya dikit. Kalau di sekolah pakai nama R ya sudah pakai R. Kalau pakai S ya sudah pakai S. Gitu ya, cuman yang dimaksud itu sama. Jadi jangan bingung ya. Oke, untuk luas yang di depan, luas sisi yang di depan itu adalah S dikali S. S sebagai sisi yang tidur lurus dikalikan dengan S sebagai sisi yang berdiri tegak lurus. Itu untuk yang di depan, S kali S. Yang di belakang juga S kali S. Yang di atas juga S kali S. Yang di bawah, kanan, kiri, 6-6-nya semuanya juga S kali S. Sehingga S kali S itu sebanyak 6 kali. Makanya jadilah rumus S kali S kali 6. Atau bisa juga kalau namanya R, berarti R kali R dikali sebanyak 6 kali, seperti ini. Jadi dari sinilah asal usul rumusnya ya adik-adik ya. Ketika adik-adik paham rumus luas dari sisinya di total semuanya, maka adik-adik bisa ketemu nih, oh jadi rumus ini berasal dari situ, gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan bahas volume. Volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya itu yang ini nih, itu alasnya. Kalau ini kan miring ya, maksudnya kayak 3 dimensi gitu, jadi kayak agak miring. Tapi sebenarnya kalau dilihat langsung sih dia tegak lurus ya, lurus tuh. Jadi yang ini S atau R juga boleh. Dikalikan ini aslinya lurus nih, cuman karena gambarnya aja 3 dimensi jadi kayak kelihatan garisnya miring. Tapi aslinya lurus ya, berdiri tegak lurus maksudnya. Tuh. Nah, ini
R atau S sama aja, pilih boleh. Tapi di sini Miss pakai nama S aja ya. Jadi S kali S untuk luas alas dikalikan dengan tingginya. Tingginya kan namanya S juga karena mereka semua kan rusuknya sama panjang. Ada ya, jadi namanya S semua. Jadi luas alas yaitu S kali S dikalikan dengan tinggi bangun ruangnya ini yaitu S juga. Makanya ketemulah S dikali S dikali S seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas ke bangun ruang yang berikutnya yaitu balok. Nah, di sini balok itu rusuk yang panjang ini dinamakan sebagai panjang atau kita singkat sebagai P. Lalu rusuk yang di bagian ini dinamakan sebagai lebar atau L. Dan rusuk yang di bagian ini yang menjadi jarak antara alas hingga tutup ini dinamakan sebagai T atau tinggi. Itu ya. Untuk mencari luas permukaan, maka carilah luas dari sisi yang di depan dan sisi yang di belakang dulu. Nih ya, sisi yang di depan dan sisi yang di belakang. Sisi yang di depan berarti garis tidur lurusnya namanya adalah P, sedangkan garis yang berdiri tegak lurus ini namanya adalah T. Sehingga luas dari sisi yang depan adalah P dikali T. Ini P kali T. Kemudian untuk sisi yang belakang juga sama. Ya. Rusuk yang tidur ini, tidur lurus ini namanya P dikalikan dengan rusuk yang berdiri tegak lurus ini namanya adalah T, sehingga P kali T. Oke, sekarang kita akan beralih mencari rumus dari yang di samping kiri dan di samping kanan. Nih, kita arsir dulu. Untuk mencari luas dari yang di kanan, itu berarti sisi yang tidur, atau rusuk yang tidur lurus ini namanya adalah L dikalikan dengan rusuk yang tegak lurus ini namanya adalah T. Sehingga ini L dikali T untuk sisi yang di samping kanan. Lalu untuk yang sisi yang di samping kiri itu juga sama. Ini kan namanya juga sama-sama L kan? Dan ini namanya juga sama-sama T. Sehingga cara cari luasnya adalah sisi atau rusuk yang tidur namanya L dikalikan dengan rusuk yang berdiri tegak lurus namanya T. Yaitu L kali T untuk luas sisi yang di samping kiri. Nih ya. Sekarang kita beralih ke sisi yang di atas dan di bawah. Yang di atas ini kita arsir, yang di bawah juga kita arsir. Nah, untuk yang di bawah ini sisi yang atau rusuk ya, yang tidur lurus namanya adalah P, dan sisi atau rusuk yang berdiri tegak lurus namanya adalah L. Sehingga untuk mencari luas dari sisi yang di bawah adalah P dikali L. Sama juga dengan yang di atas, ini adalah P untuk rusuk yang tidur lurusnya, dan ini adalah L untuk rusuk yang berdiri tegak lurusnya. Sehingga untuk mencari luas dari sisi yang di atas, caranya adalah P dikali L. Nih sama. Oke, sekarang kita jumlahkan semua ya. Jadi di sini ada 2 PT. Makanya 2 kali P kali T ditambah di sini ada 2 LT. Jadi 2 dikali L dikali T ditambah P kali L-nya ada 2 juga. Jadi P kali L kali 2 ini. Seperti ini. Atau ada juga bagi beberapa rumus mungkin di sekolah juga ya, itu yang digabung semua. Jadi seperti ini. 2 dikali P kali T ditambah
L kali T ditambah P kali L. Kayak gini juga bisa. Jadi sama aja. Cuman untuk tahu asal-usulnya dari manakah kita bisa dapat rumus ini dari yang tadi. Ini ya, penjelasannya ada yang di sini. Ketika luas, sisian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah digabung semua jadi satu. Jadilah rumus ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang volumenya. Volumenya ini luas alas kali tinggi. Seperti yang biasa ya, yang tadi Miss jelasin. Jadi luas alasnya, alas tuh yang bawah, berarti yang ini. Luas alas bawah ini kan yang sisi atau rusuk panjang ini dikalikan dengan rusuk lebar. Maka untuk luas alasnya adalah P kali L. Nih untuk luas alasnya ya, P kali L. Lalu dikalikan dengan tinggi bangun ruang, yaitu ini tingginya. Makanya itu P kali L sebagai luas alas dikalikan dengan T atau tinggi. Maka rumus volumenya menjadi P kali L kali T. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang rumus dari luas permukaan dan volume dari bangun ruang lainnya, yaitu ada silinder atau tabung ya, ada kerucut, prisma, segitiga, 5 segitiga dan 5 segi 4, dan juga bola. Semuanya akan Miss Tiffany bahas di video yang part berikutnya. Oke, jadi untuk LP dan V di video part pertama ini sudah selesai sampai di sini dulu. Sampai di pengenalan apa itu LP dan V dan juga bagaimana LP dan V dari kubus dan balok. Untuk yang materi berikutnya, adik-adik boleh simak di video belajar yang part 2. Bye-bye! Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.